Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rohma dengan NIM 2902450034. Saya di sini dari Prodi Akuntansi yang akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu kita yaitu Pak Muhammad Taufan Nugroho. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman atau para penonton yang sedang melihat presentasi saya kali ini. Baik, mungkin langsung saja ke materi. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Apa sih sebenarnya pasar persaingan sempurna itu? Jadi di sini pasar persaingan sempurna itu adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak sekali penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada para pembeli di pasar. Kemudian para pasar persaingan sempurna ini juga jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik, lalu perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dalam saling menggantikan penjualan produk satu sama lain. Nah, untuk poin pertama yaitu tentang syarat. Pasar persaingan sempurna dapat terbentuk jika di dalam pasar diterapkan prinsip penerimaan terhadap jumlah penjualan yang sangat banyak, dan dalam arti lain dari dalam pasar tidak ada satu penjualan tunggal saja gitu, melainkan dalam pasar persaingan sempurna juga tidak ada perusahaan yang mempunyai sumber daya yang cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harga produk di pasar. Untuk permintaan dan penawaran, di sini poin permintaan dan penawaran itu dalam pasar persaingan sempurna setiap perusahaan merupakan penerimaan harga. Jadi kondisi penerima harga teramati melalui kurva mendapatkan perusahaan. Jadi kurva inilah yang akan menggambarkan tentang perusahaan yang mengadakan persaingan usaha di dalam pasar. Pada setiap masing-masing perusahaan juga menjadikan harga pasar sebagai standar. Nah, setelah harga pasar ditetapkan, perusahaan itu akan menyesuaikan jumlah produk yang akan mereka pasarkan. Poin selanjutnya ada harga. Dalam pasar persaingan sempurna, konsumen telah mengetahui terlebih dahulu tentang harga dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi, selain itu, dalam pasar persaingan sempurna, produk yang ditawarkan juga merupakan produk sejenis. Harga produknya pun tidak akan naik di perusahaan manapun karena konsumen akan berpindah perusahaan lain dengan harga yang lebih murah. Kondisi harga yang merata membuat produsen dapat memasuki atau keluar dari pasar tanpa ada hambatan persaingan harga. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu juga tiap perusahaan dapat mencapai harga keseimbangan pasar dengan mudah. Selain itu, laba maksimumnya juga mudah dicapai dengan memperbanyak jumlah produk yang dijual. Next ada kekurangan. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini perusahaan tidak dapat menentukan harga produk yang ditawarkan secara sendiri. Karena harga produk yang dijual sama mereka itu harus berdasarkan kepada ketetapan harga yang ditetapkan di pasar tersebut. Lalu selanjutnya ada pasar bebas. Apa sih pasar bebas itu? Nah, jadi pasar bebas itu ialah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Nah, ciri utamanya itu di pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau ketentuan yang dipaksakan pada transaksi tersebut. Oleh karenanya tidak ada pasar bebas murni karena semua pasar pasti ada yang dibatasi. Nah, di sini ada tujuan pasar bebas. Jadi tujuan pasar bebas itu mencakup meningkatkan pendapatan negara, yaitu dengan adanya perdagangan yang tidak hanya ada di dalam negeri, maka hal itu akan membantu meningkatkan potensi yang ada di suatu negara untuk pasar yang lebih luas lagi. Kemudian ada meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara tentunya akan memperoleh pasar yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pasar bebas ini merupakan sebuah peluang besar untuk setiap produsen dari dalam negeri untuk dapat meningkatkan produksi yang kualitas produksi supaya bisa memenangi pasar internasional. Selanjutnya ada memperluas pasar.
Di dalam memperluas pasar ini, sistem perdagangannya lebih terbuka ke berbagai negara tentunya. Tidak memperluas konsumen pada sebuah produk saja, tapi produk dari barang ataupun jasa nih mempunyai potensi untuk dapat lebih laku di negara lain dibandingkan di negara aslinya. Kemudian ada sarana transfer teknologi. Jadi teknologi yang ada di dalam negeri ini tuh maju tentunya akan lebih canggih dibandingkan dengan yang ada di negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang dapat merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir di negara maju. Poin selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dan keperluan dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Nah, karena beberapa barang mungkin saja ada sulit nih untuk diproduksi atau diperoleh dalam negeri. Untuk itu, negara yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih mudah. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar bebas, diantaranya yaitu bisa dijadikan oleh siapa saja, mulai dari individu, komunitas, ataupun perusahaan besar sekalipun. Lalu poin selanjutnya terdapat pembagian kelas pekerja dan kelas pemilik. Pemilik modal inilah yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu adanya persaingan ketat untuk mendapatkan pangsa pasar dengan cara yang paling menguntungkan. Kemudian pemerintah mempunyai batasan tertentu untuk ikut campur di dalam kegiatan pasar bebas. Lalu harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran, jumlah barang dan jasa yang tersedia, dan permintaan jumlah yang diinginkan oleh konsumen. Poin selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna ini adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Nah, walau berjumlah sedikit, penjualan di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka lah yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga biasanya berada dengan pasar persaingan sempurna. Jika pasar persaingan barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang serupa atau homogen, maka dalam jenis pasar ini barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang berbeda atau beragam. Nah, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan inilah yang menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Nah, pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri, diantaranya pasar monopoli ini dikuasai oleh satu perusahaan. Sifat ini sudah sangat jelas terlihat karena dari definisi monopoli sendiri, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Kemudian tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Susah untuk masuk ke dalam monopoli. Jadi tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa ada halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan yang ada di dalam industri. Kemudian dapat mempengaruhi penentuan harga. Nah, untuk harga tersebut bisa dipengaruhi karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjualan di dalam pasar. Nah, kemudian promosi kurang diperlukan. Jadi perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Jadi tidak perlu lagi tuh ada promosi barangnya dengan menggunakan iklan atau pembelian yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari pasar monopoli. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang penjual lainnya bisa mempengaruhi harga. Pasar oligopoli ini memiliki ciri-ciri sebagai menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Di dalam pasar oligopoli ini hanya akan menghasilkan barang standar, dan ada kalanya ada yang menghasilkan barang berbeda corak. Kemudian harga yang diciptakan fluktuatif.
Jadi dalam pasar oligopoli hanya ada kalanya murah dan ada kalanya harga menjadi sangat mahal. Kemudian sering melakukan promosi. Jadi promosi pada perusahaan oligopoli sangat diperlukan. Kegiatan promosi secara tersebut memiliki dua tujuan, yakni menarik pembeli atau mempertahankan pembeli lama. Selanjutnya ada pasar monopsoni. Jadi pasar monopsoni ini adalah pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Monopsoni itu merupakan salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Penawarannya pun diadakan oleh beberapa produsen atau penjual hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Keadaan ini akan membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang dan jasa yang hanya dibeli oleh pembeli tunggal. Pasar monopsoni ini juga memiliki dampak. Jadi, pasar yang bersifat monopsoni dapat menyebabkan persaingan ekonomi pasar yang tidak seimbang. Penyebabnya adalah adanya penguasaan pasokan produk oleh satu pembeli tunggal. Jadi ketidakseimbangan ekonomi dalam pasar monopsoni terjadi jika pembeli tunggal berasal dari pihak swasta. Nah, dalam berupa kurangnya memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan terjadi, khususnya pada barang atau jasa yang sangat penting dalam pemenuhannya. Negara umumnya mencegah pasar monopsoni ini memiliki ada pihak swasta secara tunggal dengan cara turut mengatur kebijakan ekonomi di dalam pasar. Selanjutnya ada pasar oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Jadi produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non harga. Pada pasar oligopsoni ini diinformasikan tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Dalam oligopsoni ini, para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembelian komoditas. Jadi harganya itu dapat dikendalikan. Produsen tidak hanya punya pilihan lain nih selain menjual produknya ke para konsumen lain. Lalu selanjutnya ada etika konsumen. Etika konsumen adalah penerapan nilai-nilai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam perilaku konsumen saat berbelanja. Etika konsumen berkaitan erat dengan evaluasi penjualan karena konsumen yang memiliki etika yang baik akan membuat penjual segan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bisnis dan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada asas perlindungan konsumen dan hak dasar konsumen. Jadi asas perlindungan konsumen itu diatur pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup ada asas manfaat, asas keadilan, ada asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, lalu ada asas kepastian hukum. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Kemudian ada asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, perilaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi ataupun spiritual. Kemudian asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik perilaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada hubungan produsen dan konsumen.
apa sih produsen dan konsumen itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produsen dulu. Jadi, produsen itu ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang dan jasa itu dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Kemudian konsumen. Jadi konsumen itu adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Itu disebut konsumen. Para produsen dan konsumen juga itu bisa berhubungan secara langsung. Jadi hubungan antar produsen dengan konsumen itu dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli itu sesuai pasal 1457 KUH. Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang suatu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian ada hubungan tidak langsung. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Jadi seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi dari pelaku usaha diseluruhkan atau didistribusikan kepada agen. Selanjutnya ada hak pekerja. Hak pekerja adalah penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja, merupakan salah satu penerapan dari prinsip keadilan dalam bisnis. Dalam hal ini, keadilan menuntut agar semua pekerja dilakukan secara dengan haknya masing-masing. Baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan dan perlu diperlakukan secara sama tanpa didiskriminasi yang tidak rasional. Nah, teman-teman di sini kayaknya tidak asing deh dengan slogan konsumen adalah raja. Nah, dengan adanya persepsi konsumen adalah raja, bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar, karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keseluruhan tentang kekecewaan baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan atau produsen. Kenyataannya ini sesungguhnya memberikan isyarat paling kurang dua hal, yaitu pasar yang bebas dan terbuka pada akhirnya menempatkan konsumen benar-benar sebagai raja. Yang kedua, prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melayani konsumen secara baik dan memuaskan mempunyai tempat pijakan yang nyata dalam bisnis global dan bebas terbuka. Di samping mungkin kalian bisa melihat contoh kasus etika konsumen. Jadi ini tuh kayak si PT Indofood ini itu melanggar aturan tentang etika konsumen, yang mana perusahaan makanan dan minuman ini terkemuka banget nih di Indonesia. Selain itu telah menjadi sorotan publik karena berbagai kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukannya. Nah, kasus-kasus ini tuh memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi keberlanjutan lingkungan. Di antaranya mereka itu bisa deforestasi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, dampak ekologis dan lingkungan. Kemudian ada implikasi sosial dan ekonomi. Lalu selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada kondisi pekerja yang sangat buruk. Dan yang terakhir ada dampak pada kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada etika periklanan. Nah, secara umum etika periklanan itu biasa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Jadi etika periklanan ini di Indonesia itu diatur dalam etika periwara di Indonesia atau disebut dengan EPI. Versi terbaru Amandemen 2020 yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Indonesia. Etika Periwara Indonesia disusun untuk mengatur sikap dan cara berperilaku para pengusaha periklanan, terutama organisasi yang bergabung dalam asosiasi anggota Dewan Periklanan di Indonesia. Fungsi iklan. Jadi iklan di sini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah menginformasikan suatu produk atau jasa kepada khalayak. Yang kedua, memotivasi konsumen terhadap suatu barang atau jasanya.
Yang ketiga, menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Keempat, mendukung komunitas bisnis yang ada. Yang terakhir, membangun dan memelihara hubungan baik antar konsumen dengan perusahaan penyedia produk dan jasa. Jenis iklan berdasarkan tujuannya. Jadi di sini mencakup dua golongan, diantaranya ada iklan komersial. Jadi iklan komersial itu berkaitan erat dengan bisnis seperti citra produk, jasa, dan perusahaan. Iklan ini biasanya bertujukan menyampaikan maksud dengan sebuah produk atau jasa agar dapat dikenali baik dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Yang kedua ada iklan non-komersial. Iklan non-komersial adalah jenis iklan yang di dalamnya berisi informasi atau himbauan tertentu. Biasanya jenis iklan ini digunakan sebagai bahan edukasi untuk masyarakat tertentu. Lalu ada jenis iklan berdasarkan isinya, mencakup beberapa golongan, diantaranya iklan penawaran adalah jenis iklan yang memberikan informasi mengenai sebuah penawaran dari produsen tentang sebuah produk atau jasa. Lalu kedua ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman itu berisikan informasi seperti himbauan, ajakan, atau sejenisnya. Nah, terus ada lagi iklan permintaan. Jadi iklan permintaan ini umumnya disebut juga dibuat secara pribadi atau kelompok untuk disampaikan kepada orang-orang tertentu saja, serta memiliki isi yang lebih spesifik. Kemudian ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang bertujuan untuk mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, di sini juga ada iklan berdasarkan media. Jadi iklan berdasarkan media ini mencakup dua, yaitu iklan media cetak ialah dapat kita temui di koran dan juga majalah. Jenis iklan ini tuh tidak memiliki elemen audio maupun video, melainkan hanya menampilkan tulisan saja. Kemudian ada iklan media elektronik. Nah, seiring berjalannya perkembangan zaman, media yang digunakan untuk beriklan pun menjadi semakin bertambah. Sekarang media elektronik sering seperti radio, televisi, dan juga internet menjadi media periklanan yang dapat memberikan unsur audio dan juga video. Di sini udah ada contoh kasus periklanan yang mana kalau tidak salah ya, itu tuh kasus pelanggaran etika iklan yang menimpa dalam perusahaan minuman kemasan Le Mineral. Di billboard mereka tuh menampilkan bahwa Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi oleh orang tua dan mengklaim produknya itu aman untuk anak-anak atau bayi. Nah, pelanggaran ini tuh menarik perhatian Badan Pengawas Periklanan, perusahaan periklanan Indonesia, dan menimbulkan teguran langsung terhadap si PT Le Mineral ini dan juga agensi periklanannya. Jadi pada saat mereka mengeluarkan iklan tersebut, langsunglah gitu si Badan Periklanan itu turun tangan dan menegur PT Le Mineral tersebut. Gitu. Tidak terasa ternyata saya sudah berada di ujung presentasi. Jadi itulah tadi presentasi tentang etika bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.